Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anim Nifi Darwaini dengan NPM 2021-43500-854 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Saya akan mendemonstrasikan program tugas akhir saya dengan judul Implementasi Cummins Clustering untuk analisis pola penjualan kue. Langsung saja. Pertama, kita akan membuka XAMPP terlebih dahulu. Pada XAMPP, Apache, dan MySQL, kita klik Start. Ini gunanya agar aplikasi terhubung pada database yang sudah kita buat. Lalu kita buka aplikasi NetBeans. Pada aplikasi NetBeans, terdapat beberapa program yang sudah saya buat. Pada program tugas akhir ini, saya membuat program dengan nama etalase Shiva. Untuk membukanya, klik program etalase Shiva, lalu klik Running. Pada tampilan awal saat membuka aplikasi akan menampilkan gambar seperti berikut. Pada tampilan awal terdapat menu login dan registrasi. Untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut, pengguna diharapkan untuk membuat akun terlebih dahulu. Jika pengguna sudah mempunyai akun, bisa klik pada menu login. Kita coba untuk registrasi. Pada menu registrasi, terdapat ID daftar, nama, username, dan juga password. Pada nama, kita akan isi username dan juga password. Lalu klik registrasi akun. Di sini terdapat perintah username atau password sudah digunakan. Karena username dan password sudah digunakan sebelumnya, kita akan mengganti username dengan yang belum pernah digunakan dan passwordnya juga. Lalu klik registrasi akun. Registrasi berhasil. Akan dialihkan pada menu login untuk memasukkan username dan juga password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Lalu klik login. Akan menampilkan menu utama pada aplikasi tersebut, yaitu terdapat menu data produk, produk masuk, produk keluar, proses clustering, dan juga laporan. Untuk menginput data, kita bisa klik data produk. Pada menu data produk, sudah terdapat kode produk dan nama produk yang sudah diinput pada sebelumnya. Dan di sini kita bisa memilih bulan sesuai dengan produk yang sudah kita masukkan sebelumnya dan akan menampilkan jumlah masuk, jumlah keluar, dan stok akhir. Jika ingin menambahkan data, kita klik tambah untuk menambahkan data. Kita dapat mengisi nama produk, misalnya kita isi dengan kue putu. Lalu klik simpan. Data berhasil disimpan. Jika ada kesalahan dalam menginput data, kita bisa pilih data yang ingin diubah, lalu klik edit. Kita bisa mengedit data dengan data yang sudah benar. Misalnya, kita ganti K-nya menjadi K besar. Lalu klik simpan. Data berhasil diubah. Jika ingin menghapus data, pilih data yang ingin dihapus, lalu klik hapus. Jika menghapus data pada data produk, riwayat produk masuk dan riwayat produk keluar akan juga terhapus. Kita klik OK. Karena kita akan mencoba menginput data, kita akan menambahkan kembali data yang sudah ditambahkan yang tadi. Lalu untuk menginput transaksi, kita terdapat menu transaksi produk masuk dan transaksi produk keluar.
kita akan menginput data pada produk masuk terlebih dahulu. Di sini terdapat tabel dan juga menu input. Dan bisa memilih bulan untuk melihat data yang sudah diinput. Pada bulan Maret, saya sudah menginput data-data pada bulan Maret. Untuk menginput data, kita bisa pilih kode produk. Misal, tadi kita sudah menambahkan PK12 dengan nama kue putu, dan kita akan memilih tanggal produk masuk. Misal, kita pilih tanggal 6 Agustus, dan jumlahnya kita isi dengan 20. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Tadi kita menginput data pada bulan Agustus, maka kita akan lihat pada bulan Agustus. Data sudah masuk pada tabel produk masuk. Jika ada kesalahan dalam menginput, kita bisa pilih data yang ingin diubah, lalu klik edit. Misal kita akan mengedit jumlah produk yang masuk. Misal kita ubah menjadi 30, lalu klik simpan. Pada menu produk masuk juga terhubung pada menu data produk. Ini data yang sudah kita input sebelumnya dengan jumlah produk masuk yaitu 30, maka stok akhirnya akan sama 30. Kita coba menghapus data pada produk masuk. Kita pilih data yang ingin dihapus, lalu klik hapus. Kita klik yes, data berhasil dihapus. Pada data produk, data yang tadi sudah dihapus akan kembali menjadi 0. Kita coba untuk memasukkan data pada produk keluar. Pada produk keluar, sama seperti menu produk masuk, yaitu kita bisa memilih bulan untuk melihat data-data yang sudah diinput. Pada sebelah kanan, terdapat kode produk, lalu kita pilih PK12 dengan nama kue putu, dan kita akan memilih tanggalnya. Misal tanggal 6 Agustus, lalu kita isi jumlah produk keluarnya, misal 10, lalu kita klik simpan. Tadi kita mengisi pada bulan Agustus, lalu kita pilih pada bulan Agustus akan menampilkan data produk yang sudah kita input sebelumnya. Jika ada kesalahan dalam mengisi data, kita bisa pilih data yang ingin dihapus, lalu klik edit. Misal kita akan mengubah tanggalnya menjadi tanggal 7. Lalu kita klik simpan, data berhasil diubah, dan tanggal akan berubah sesuai dengan yang sudah kita ubah. Menu produk masuk juga terhubung pada menu data produk. Jumlah keluar sudah menginput data sesuai dengan data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Pada stok akhir terdapat minus, karena pada produk masuk sebelumnya sudah kita hapus. Kita coba untuk menghapus datanya. Kita pilih data yang ingin dihapus, lalu klik hapus. Yes, data berhasil dihapus. Kita lihat pada menu data produk. Data akan menghasilkan 0 kembali. Sekarang kita akan mencoba untuk proses clustering. Proses clustering ini bertujuan untuk mengelompokkan data-data yang sudah diinput sebelumnya agar menjadi kategori dengan produk paling diminati, dan kurang diminati. Pada menu proses clustering terdapat tabel daftar atribut dengan data-data yang sudah diinput sebelumnya. Dan terdapat tabel centroid dan juga tabel hasil clustering. Pada daftar atribut, kita bisa memilih data mana yang ingin dijadikan pusat centroid, dan data akan tampil pada tabel centroid. Misalnya, kita akan memilih PK2, lalu klik pilih centroid, data akan menampilkan pada tabel centroid. Lalu kita akan memilih PK4, pilih centroid, data akan tampil pada tabel centroid. Yang terakhir, kita akan memilih pada PK11, klik pilih centroid, data akan tampil pada tabel centroid. Di sini kita harus memilih 3 data yang akan dijadikan pusat centroid.
karena kita akan mencari data dengan kategori paling diminati, diminati, dan kurang diminati. Kita klik proses clustering. Pada proses clustering menghasilkan 3 iterasi. Pada bawah tabel Centroid terdapat keterangan berapa produk yang kurang diminati, paling diminati, dan juga diminati. Dan hasil clustering terdapat kode, nama, jarak C1, jarak C2, jarak C3, cluster, dan juga hasilnya. Di sini kita bisa melihat perubahan iterasi pada iterasi 1, iterasi 2, dan juga iterasi 3. Jika ingin menyimpan data, kita klik simpan. Data berhasil simpan ke database. Jika kita klik reset, data akan reset semuanya dan kita bisa melakukan proses clustering kembali. Lalu kita ke menu laporan. Pada menu laporan, kita bisa memilih jenis laporan, yaitu terdapat data produk masuk, data produk keluar, dan juga laporan hasil clustering. Kita coba pada data produk, kita bisa memilih periode laporan. Misalnya, kita memilih pada bulan April tanggal 1 sampai dengan April tanggal 30. Kita bisa memfilter nama dengan misalnya kita klik tampilkan laporan, lalu akan menampilkan laporan sesuai dengan periode dan juga nama yang kita cari. Misal kita tidak menggunakan nama, kita klik tampilkan laporan, akan menampilkan data-data pada periode dari tanggal 1 April sampai dengan 30 April. Di sini juga terdapat tempat, hari, tanggal, bulan, dan juga tahun saat laporan dicetak. Lalu kita coba pada data produk masuk. Kita tetap isi dengan 1 April sampai dengan 30 April. Lalu kita klik tampilkan. Data-data pada produk masuk dari tanggal 1 April sampai dengan 30 April akan menampilkan semuanya pada laporan data produk masuk. Jika kita ingin memfilter dengan nama, kita klikkan namanya, lalu tampilkan laporan. Data akan menampilkan nama yang dipilih sebelumnya. Sama dengan produk keluar, misal kita tidak menggunakan filter nama, kita tampilkan laporan, lalu laporan akan tampil data-data pada bulan 1 April sampai dengan 30 April. Pada laporan hasil clustering, kita tidak bisa memilih periode laporan dan juga tidak bisa memfilter dengan nama. Lalu kita klik tampilkan laporan, data akan tampil sesuai dengan laporan hasil clustering. Dan di sini kita bisa lihat data-data mana saja yang paling diminati, kurang diminati, dan juga diminati. Sekarang kita akan coba untuk pencetak laporan. Klik cetak laporan, pilih folder yang ingin kita simpan, beri nama file, lalu kita klik save. Laporan berhasil disimpan. Kita coba lihat pada folder. Laporan hasil clustering berhasil untuk dicetak. Jika penggunaan pada aplikasi sudah selesai, bisa klik pada logout. Yes, akan menampilkan pada tampilan awal aplikasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.